Pada bulan Juli 2024, harga beras di 120 daerah kabupaten kota terus mengalami peningkatan sejak bulan Juni lalu. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium naik sebanyak 1,99% menjadi Rp15.860 per kilogram. Sementara beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,39% menjadi Rp13.620 per kilogram. Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan akibat rendahnya jumlah produksi dan stok yang terbatas pada musim kemarau. Kenaikan harga ini akan membebankan masyarakat jika tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus bisa memastikan keamanan stok beras agar distribusi menjadi lancar. Ketidaklancaran distribusi ini salah satunya disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan pangan. Pada kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Kebumen menunjukkan bahwa hasil panen di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Namun, gudang penyimpanan beras Bulog sangat terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi beras. Sesungguhnya kebutuhan pangan kita mencukupi, manakala manajemen pengelolanya dengan baik. Tapi manakala kita tidak paham di mana produksi beras kita, mana yang kekurangan tidak diketahui, di sini terjadi keributan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengingatkan, kenaikan beras akan menggerus daya beli masyarakat dan inflasi nasional berpotensi mengalami kenaikan. Untuk itu, peran Satgas Pangan sangat krusial untuk menyerap gabah secara maksimal, memastikan tidak terjadi penimbunan beras, dan menjaga stabilitas harga beras bagi masyarakat. Kita minta Satgas Pangan menjalankan fungsinya dengan baik bersama Bulog, segera serap gabah-gabah hasil panen petani di seluruh daerah agar bisa menyimbangkan hasil demand dan supply sehingga tidak terjadi kenaikan, memastikan suplai beras itu merata di seluruh daerah dan masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, pemerintah berencana membuka impor beras sebanyak 2,2 juta ton. Padahal, dengan tingginya angka produksi beras di Indonesia, seharusnya negara bisa berhenti membuka keran impor beras dari negara lain. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mendorong kolaborasi lembaga-lembaga pangan untuk meningkatkan produk beras dan tidak terus bergantung pada impor beras dari negara lain. Lembaga-lembaga pemerintah ini, baik Bulog, ID Food, Badan Pangan Nasional, sudah harus mulai berpikir bagaimana agar stok dalam negeri itu kita memprioritaskan dari produksi dalam negeri. Tapi kalau kita kemudian terus mengandalkan impor, maka kita tidak akan memperbaiki. Dalam rangka meningkatkan produksi beras dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mendukung gerakan tanam padi yang dilaksanakan di Mamuju, Sulawesi Selatan, yakni dengan meningkatkan cetak sawah dan kegiatan menanam padi secara produktif untuk mewujudkan swasembada pangan. Gerakan ini menargetkan perluasan sawah hingga 1 juta cetak sawah untuk nasional dan mendorong pembukaan lahan sawah di daerah lainnya. Pemerintah dan Komisi 4, target utamanya adalah bagaimana menambah luas pertanaman yang pada ujungnya nanti bisa menambah produksi daripada gabah dan beras kita gitu. Sehingga ujungnya juga nanti bisa mengurangi daripada impor kita. Jadi menggenjot agar supaya lahan-lahan yang ada bisa dioptimalisasi dengan irigasi, dengan cetak sawah, dengan pemupukan irigasi dan lain-lain. Persoalan kenaikan harga beras terus menjadi masalah yang tak kunjung selesai oleh pemerintah. DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola beras yang dimulai dari hulunya, yakni menambah subsidi pupuk serta menambah anggaran bibit unggul, alsintan, dan produksi. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mencegah kenaikan harga komoditas pangan lainnya di pasaran, mengingat ketidakstabilan harga beras dapat memicu kenaikan inflasi.